Banyak orang di Jepang itu yang bundir akibat tekanan kerja yang tinggi. Selain itu, jika kalian menganggur, mereka itu lebih memilih bundir daripada menanggung malu. Sebab orang Jepang itu memiliki harga diri yang sangat tinggi, guys. Jadi banyak kasus bundir di sana demi kehormatan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas sedikit tentang sisi gelapnya Jepang, guys. Salah satu negara Asia paling besar dan paling maju di dunia. Dan di sini aku akan berikan 10 sisi gelapnya Jepang. Apa saja itu? Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jepang ini menjadi salah satu negara yang paling maju, yang terkenal jujur, disiplin, dan tertib. Ya kalian tahu lah itu. Ditambah lagi tuh Jepang memiliki segudang tempat wisata yang memukau. Sehingga banyak turis-turis di sana atau wisatawan yang tertarik liburan ke negeri Sakura ini. Nah meskipun Jepang ini memiliki citra yang bagus di mata dunia, ini ternyata ada beberapa sisi gelap dari negeri Sakura ini. Ini melansir dari beberapa sumber ya. Nah ini ada 10 sisi gelapnya Jepang yang mungkin wisatawan nggak tahu. Kita masuk yang pertama. Yang pertama itu banyak industri esek-esek di sana. Industri film esek-esek ini tuh di Jepang seperti pedagang kaki lima, jadi hal umum di sana. Yang artinya itu menjamur di mana-mana, guys. Banyak banget. Bahkan film yang kayak gitu tuh menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Jadi pajak film itu gede banget, guys. Setelah itu ada industri otomotif. Nah, ini tuh ditambah ada praktik prostitusi remaja dan pelajar yang cukup banyak di sana, yang marak di sana. Nah, bisnis gelap ini tuh disebut dengan Joshi Kosei, yang merupakan promosi perempuan. Kayak human trafficking ya. Mereka itu membagikan brosur-brosur di pinggir jalan kepada para pelanggannya. Jadi kayak sales gitu, tapi sales ya kalian tahu lah. Nah kita masuk yang kedua. Yang kedua ini tuh banyak bertebarannya mainan seks dijual bebas, guys. Nah jika kalian berlibur di Jepang itu jangan heran kalau misalkan ada beberapa toko yang menjual mainan tersebut. Nggak hanya itu, ada beberapa toko buku di Jepang juga memajang buku-buku dewasa di lapak toko mereka. Jadi kalau misalkan kalian ke Jepang jangan kaget kalau ada hal-hal kayak gitu. Di sana tuh udah biasa, guys. Yang ketiga ini itu ada budaya gila kerja. Ya ini mungkin kalian udah pada tahu. Di sana itu kerja. Ini warga Jepang itu memiliki sifat pekerja keras. Bahkan mereka itu nggak keberatan jika harus bekerja di luar jam kerja dan nggak dibayar. Kalau kita di sini kan kalau misalkan udah di luar jam kerja, kita bisa lembur dan ada biaya tambahan uang lembur lah. Kalau di sana itu rela kerja tapi nggak bayar nggak apa-apa. Ini nggak heran kalau misalkan jika pekerja di Jepang sana banyak yang meninggal karena mereka itu kelelahan bekerja. Kita masuk yang keempat adalah bundir. Ini budaya kerja keras dan disiplin orang Jepang memang patut untuk dicontoh ya. Patut menjadi contoh untuk kita yang mungkin malas-malas gitu. Namun ada satu hal ini yang mungkin jangan ditiru, guys, dan menjadi hal negatif di sana. Ini banyak orang Jepang yang bundir akibat tekanan kerja. Ini disebut sebagai karoshi. Nah, selain itu jika kalian menganggur, ini pengangguran nih, mereka itu lebih banyak memilih bundir daripada menanggung malu sebagai pengangguran. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak pengangguran, guys. Dan kita chill aja gitu. Kalau di sana itu harga diri tinggi banget, pengen kerja, tapi tingkat bundir di sana tinggi juga, guys. Karena di Jepang itu tuh memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jadi banyak orang yang bundir demi kehormatan mereka. Nah ini kita masuk ke yang kelima, itu banyak pelecehan seksual di sana. Karena industri esek-esek yang semakin marak di Jepang sana, nggak heran kalau misalkan jika ada banyak pelecehan seksual juga di sana. Dan itu menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan perempuan Jepang itu merasa malu jika ada yang melakukan pelecehan kepada dia, terus dia ini lapor kepada polisi. Itu dia malu, itu gimana? Agak gila ya. Dan polisi di sana itu juga terkesan nggak peduli dengan kejahatan seksual tersebut. Jadi kayak nggak peduli banget gitu. Kasusnya itu dibiarin aja kayak gitu. Yang keenam itu membatasi diri dengan orang asing. Ini kalau kalian misalkan mau berniat ke Jepang atau kalian merantau ke Jepang, maka kalian tuh harus siap dengan sikap mereka yang menjaga diri dari orang asing. Selain memiliki individualisme yang tinggi, mereka itu enggan bergaul karena salah satu faktor kendala dalam bahasa. Nah, yang ketujuh ini itu ada budaya nomikai. Jepang ini memiliki budaya mengonsumsi minuman beralkohol yang disebut nomikai. Menurut undang-undang di Jepang sana, itu seseorang yang sudah berusia 20 tahun, yang sudah dianggap dewasa, itu diizinkan untuk mengonsumsi minuman beralkohol atau dilegalkan mengonsumsi minuman beralkohol. Maka di Jepang itu jangan heran kalau misalkan kalian tuh menemukan banyak orang yang mabuk saat malam hari di
trotoar jalan, ketiduran karena alkohol, atau dimanapun itu kalian jangan heran. Pemandangan tersebut itu biasa banget di sana. Mungkin di Korea juga begitu. Yang kedelapan ini itu mandi bersama di penginapan kapsul. Nah, ini biasanya di penginapan kapsul Jepang, ini menyediakan kamar mandi untuk digunakan bersama ya. Dan mereka itu akan melepaskan semua pakaian mereka. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian ke penginapan kapsul dan pengen mandi di sana, itu mandi bareng menjadi hal biasa banget. Jangan kaget guys. Ini kayaknya bukan sisi gelap deh, kayak culture shock di sana. Nah, kita masuknya ke 9. Ke-9 di sana banyak kasus bullying yang terjadi di sana. Kepada anak-anak sekolah itu banyak banget kasus bullying. Bullying di sana itu menjadi kasus yang sangat marak terjadi di Jepang, terutama di sekolah-sekolah. Yang lebih mirisnya lagi itu kasus bundir di sana itu karena kasus bullying. Itu miris guys. Ada kasus di Indonesia yang mungkin ada yang kayak gitu, bullying sampai bundir. Itu miris banget. Itu buat kalian-kalian yang adik-adik SD, adik-adik SMP, itu jangan bullying ya guys ya. Nah, yang ke-10 ini itu banyak tunawisma di Jepang. Di jalanan-jalanan itu banyak tunawisma guys. Jangan kalian pikir bahwa oh ini negara maju. Ternyata di Jepang sana itu banyak juga tunawisma. Biasanya itu mereka hidup di bawah kolong jembatan, taman, atau stasiun. Namun di Jepang ini itu tunawisma tersebut nggak akan mengemis guys. Nggak seperti di Indonesia dan negara-negara lain. Kebanyakan tunawisma itu ngemis-ngemis guys. Tapi di Jepang sana nggak ngemis. Mereka itu hanya tidur di luar, di jalanan saja, hidup di jalanan saja. Tapi mereka nggak ngemis. Nah, itulah 10 sisi gelap dari Jepang yang mungkin kalian udah pada tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Itulah sisi gelap Jepang. Tapi mungkin kayaknya masih banyak deh sisi gelap Jepang di sana. Tapi Jepang ini itu nggak menutup kemungkinan masih banyak banget turis-turis yang datang ke sana guys. Karena di sana itu memiliki banyak destinasi yang menarik ya guys ya. Jadi kesimpulannya itu di setiap negara di dunia ini itu banyak kekurangannya guys. Nggak ada negara yang sempurna banget. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan assalamualaikum.